wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novi Dewi Ayusari. Saya Ririn Ismawati Ningsih. Dan saya Binti Aisyah dari Sumari. Kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan tentang teori belajar dan penerapannya yang merupakan tugas dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang teori behaviorism dan juga penerapannya di dalam kelas hasil dari diskusi kami, kelompok kami. Jadi yang pertama, ada 3 tokoh yang terkenal dengan teori behaviorism ya. Yang pertama ada Pavlov. Pavlov itu terkenal dengan teori belajar classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik. Di mana di sini suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon itu adalah teori belajar classical conditioning. Jadi menurut Pavlov, untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Hal terpenting dalam belajar menurut teori classical conditioning adalah adanya latihan-latihan yang terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Kemudian yang kedua dari Thorndike, menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus, apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, dan juga adanya respon. Nah, respon merupakan reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika belajar. Dalam teori stimulus dan respon ini dikatakan bahwa proses belajar untuk pertama kalinya itu melalui proses atau adanya proses trial and error. Jadi tidak langsung orang yang pertama kali baru belajar itu langsung bisa melakukan sesuatu, tapi dia melalui proses yang namanya trial and error. Jadi mencoba, gagal sehingga sampai di mana dia berhasil melakukannya. Kemudian yang ketiga, menurut Skinner, Skinner sendiri mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Nah, proses ini biasanya disebut sebagai operant conditioning. Perilaku dipengaruhi oleh 2 hal, yakni antecedent, yaitu peristiwa yang melalui perilaku atau mendahului perilaku, dan konsekuen, peristiwa yang mengikuti perilaku. Jadi respon dalam operant conditioning ini terjadi tanpa didahului oleh stimulus. Maksudnya apa? Melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Nah, reinforcer sendiri itu seperti stimulus, tapi dia itu ditimbulkan tidak secara atau terjadi secara tidak sengaja. Jadi stimulus ini meningkatkan timbulnya respon, namun tidak secara sengaja diadakan. Kemudian penerapannya di dalam kelas itu seperti apa? Yang pertama, guru menyampaikan materi tentang simple present tense. Contohnya, guru harus menyusun materi simple present tense secara lengkap dari materi sederhana sampai kompleks. Kemudian di dalam kelas, guru lebih banyak memberikan contoh penggunaan dan kalimat dalam simple present tense itu seperti apa. Kemudian setelah memberikan banyak contoh, instruksi, siswa itu diminta untuk terus mengerjakan latihan soal agar siswa terbiasa dengan pola kalimat simple present tense. Kemudian di sini juga dalam proses pembelajaran ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif atau negatif. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai teori sosial kognitif. Teori ini ditemukan oleh Albert Bandura. Selain itu, teori ini merupakan teori di mana manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan juga mengatur perilakunya sendiri berdasarkan proses dari pengamatan sosialnya. Nah, jadi intinya dalam teori ini itu terkait dengan adanya interaksi antara faktor perilaku, faktor kognitif, dan juga faktor lingkungan siswa yang tentunya sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi dari pembelajaran siswa. Dalam teori ini, guru itu kerap menanyakan pemahaman siswa. Jadi seperti siswa tersebut sudah paham atau belum begitu yang mengenai materi yang sudah dibahas pada hari itu. Nah, selain itu, guru juga berlaku sebagai model dan juga memberi contoh secara langsung kepada siswa mengenai materi yang tengah dibahas. Lalu, untuk contoh penerapan
penerapan dari teori sosial kognitif itu seperti ketika misalnya seorang guru itu yang meminta siswa untuk mengamati suatu benda di kelas ataupun di sekolahnya. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mengidentifikasi ataupun menuangkan opininya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dengan disesuaikan dengan materi yang tengah dibahas. Nah, jadi ketika misalnya seorang guru itu misal membahas materi descriptive text, jadi siswa itu pertama diminta untuk mengamati atau menganalisa benda-benda yang ada di sekitar. Nah, setelah itu siswa itu diminta untuk menuangkan opininya berdasarkan dari benda yang telah siswa amati, begitu ya. Nah, setelah itu nanti baru siswa itu diminta untuk membuat teks deskriptif dari hasil pengamatan benda yang diamati oleh siswa tersebut. Baiklah, pada kesempatan berikutnya saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada siswa yang menemukan pengetahuannya sendiri dan mengkonstruk berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan sebelumnya. Ada dua tokoh terkemuka dalam bidang pendekatan teori konstruktivisme, yaitu yang pertama adalah Jean Piaget dan yang kedua adalah Lev Vygotsky. Baik, mari kita kupas satu persatu pengertian yang dipaparkan oleh kedua tokoh tersebut. Pada umumnya, menurut Lev Vygotsky, ada dua proses yang terjadi di dalam otak anak menurut pandangan konstruktivisme. Yang pertama adalah proses organisasi informasi, di mana siswa menghubungkan dengan informasi atau pengetahuan yang dia dapatkan sebelumnya atau yang disebut sebagai prior knowledge, atau juga disebut istilah lain adalah skemata, yaitu pengalaman yang dia alami sebelumnya. Dan yang kedua adalah proses adaptasi. Di dalam proses adaptasi ini, siswa mengasimilasikan atau membangun konstruk pengetahuannya dan membangun sebuah pengetahuan yang baru, sehingga terjadi proses keseimbangan. Yang kedua adalah apa yang dipaparkan oleh Lev Vygotsky. Ada dua teori yang menjadi landasan dari teori belajar konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Yang pertama adalah ZBD, yang kedua adalah scaffolding. ZBD disebut sebagai Zone of Proximal Development, di mana anak belajar melalui bimbingan orang dewasa. Pada hakikatnya, pendekatan pembelajaran atau teori pembelajaran konstruktivisme ini lebih menekankan pada pendekatan student center, di mana pendekatan ini mengubah dari secara transformatif dari paradigma lama ke paradigma baru, yang mana pendekatan konstruktivisme ini lebih banyak diterapkan pada kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa model-model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif, model pembelajaran inquiry, model jigsaw, cooperative learning, dan model investigasi kelompok. Mari kita kupas satu persatu. Pembelajaran kooperatif menekankan pada sikap atau perilaku dalam bekerja sama yang bertujuan untuk saling memotivasi dan saling membantu antar anggotanya agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang terdiri dari 3-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah model pembelajaran yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Siswa kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Project-based learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran berbasis inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Gambaran kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Guru menyiapkan tujuan pembelajaran baik secara tertulis di depan kelas kepada siswa maupun secara lisan. Guru memastikan kesiapan belajar siswa dengan memberikan informasi awal atau overview mengenai materi yang hendak dipelajari pada hari itu. Guru kemudian mengatur siswa ke dalam beberapa kelompok secara purposive untuk bekerja secara kelompok. Siswa mencari dan menemukan informasi dari berbagai sumber atau berdasarkan pengalamannya sendiri.
Guru kemudian memastikan siswa mendapatkan informasi secara komprehensif dengan mendampingi diskusi apabila diperlukan. Di akhir sesi pembelajaran, guru menawarkan kepada siswa untuk menyampaikan kesimpulan. Tidak lupa, guru juga memberikan apresiasi kepada siswa atas upaya belajarnya dan keberhasilannya pada hari itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang kami diskusikan tentang bagaimana sih motivasi jika kita menjadi guru, bagaimana memotivasi siswa dengan kasus-kasus seperti di bawah ini. Yang pertama, Tania usianya masih 7 tahun, dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi menurut diskusi dari kelompok kami, kita harus melakukan pendekatan kepada Tania dengan menanyakan atau mencari tahu apa sih yang Tania sukai, apa sih hal-hal yang menarik minatnya. Kemudian setelah itu kita coba mengarahkannya kepada minat atau bakatnya tersebut. Selama proses itu kita memberikan pujian dan motivasi juga agar dia terus bisa mengembangkan bakatnya. Sambil kita juga bercerita tentang orang-orang yang hebat yang lahir dengan bakat atau minat yang sama dengannya. Jadi menurut kami, teori pembelajaran yang sesuai untuk Tania ini bisa masuk ke behaviorism atau juga sosial kognitif. Kemudian kasus yang kedua adalah Samuel yang usianya 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, di sini kita sebagai guru, kita berusaha untuk menanamkan pada anak dulu bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses untuk tumbuh. Dari sebuah kegagalan, kita juga bisa belajar untuk menerima kesalahan diri dan juga memperbaiki diri. Serta dari kegagalan itu juga kita bisa melihat strateginya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita berhasil di depannya. Kemudian, kita juga bisa menanamkan ke siswa nilai religius seperti kita bukanlah makhluk yang sempurna, kita memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus kita syukuri. Dan jika sukses, kita tidak boleh sombong, jika gagal kita tidak boleh menyerah. Jadi kegagalan itu tidak selamanya menjadi sesuatu yang negatif. Untuk perencanaan meningkatkan motivasi yang selanjutnya itu berasal dari Sandra, di mana dia itu merupakan siswa yang cukup tenang di kelas, namun dia suka meremehkan keterampilan teman-temannya. Nah, jadi solusi yang mungkin dapat guru lakukan itu adalah mengatasinya dengan teori konstruktivisme, di mana dia itu merupakan teori yang mengedepankan peningkatan logika dan juga pola pikir siswa. Nah, di mana kalau dalam teori konstruktivisme ini, peserta didik itu akan diajarkan ataupun akan diajak menjadi peran utama gitu ya dalam sebuah pembelajaran. Jadi, guru di kelas itu hanya sekedar memfasilitasi siswa aja. Jadi tentunya dengan solusi ini dimungkinkan si Sandra ini akan lebih banyak aktif dan juga berperan dalam sebuah kelompoknya. Jadi ketika misalnya nanti Sandra itu diminta untuk melakukan group discussion misalnya ataupun sebuah kelompok, pasti Sandra itu kan akan terlibat dengan teman-temannya dan akan berkelompok gitu istilahnya ya. Jadi dengan begitu Sandra juga akan lebih aktif dan juga akan lebih bisa menghargai perbedaan dengan teman-temannya. Untuk poin yang selanjutnya ada Robert, di mana dia itu merupakan siswa yang memiliki sedikit anak di sekolah dan juga saat ini tinggal bersama dengan ibunya. Nah, dari permasalahan di sini, guru mungkin dapat mengatasinya dengan menerapkan teori social cognitivism, di mana dia itu merupakan interaksi antara faktor perilaku dan juga faktor kognitif dan juga faktor dari lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran siswanya. Jadi dimungkinkan dari permasalahan Robert di situ, karena dia itu mungkin tidak tinggal bersama orang tuanya, dia itu merupakan faktor lingkungannya dia yang membuat si minat Robert itu makin sedikit dalam belajar. Nah, perlu diterapkan teori dari si social cognitivism, karena dengan begitu otomatis guru akan menjadi role model dalam pembelajarannya, yang mana dimungkinkan dapat meningkatkan si motivasi ataupun minat Robert dalam sekolah. Selain itu, Robert juga dapat ditingkatkan lagi minatnya dengan cara guru itu mungkin dapat langsung berinteraksi dengan Robert, bertanya dengan minatnya di sekolah itu seperti apa.